866. Lu Ye dan Yi sama-sama fokus pada kultivasi, dan bahkan Hu Po berbaring di samping, menyerap kekuatan spiritual murni. Dua orang dan satu harimau, tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok hantu telah muncul. Pada titik tertentu, sosok seperti hantu telah melayang di dalam, dan diam-diam berdiri 3 meter di depan mereka. Banyaknya susunan peringatan dan pelindung yang dibuat dengan hati-hati oleh Lu Ye tampaknya telah benar-benar kehilangan keefektifannya. Melihat Ash Flame Mountain saat ini, hanya Touh Moon Immortal yang bisa menyelinap masuk seperti ini tanpa ada yang memperhatikan. Pada saat ini, dia menilai Lu Ye dengan penuh perhatian, jelas merasakan efisiensi mengerikan dari kultivasi Lu Ye. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat keanehan tubuh Lu Ye? Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dia secara kasar mengerti apa yang terjadi setelah sedikit berpikir. Dia sangat terkejut karena bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang bisa berkultivasi seperti ini. Mengingat informasi yang dia peroleh tentang pertumbuhan Lu Ye, Touh Moon Immortal akhirnya mengerti mengapa pertumbuhannya begitu cepat. Efisiensi kultivasi semacam ini sangat menakutkan. Pernapasan normal para kultivator tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan bakat kultivasi. Dari kelihatannya, bocah Cloud River Tier di depannya ini sudah sangat kuat ketika kultivasinya sangat rendah, dan itu berlanjut hingga hari ini. Betapa berani dan lancang. Seberapa besar bakatnya dalam Dao of Spirit Patterns untuk memiliki ide yang aneh dan mewujudkannya. Para kultivator Spirit Ocean Tier semuanya adalah orang-orang dengan pikiran tenang, tetapi ketika Touh Moon Immortal melihat metode kultivasi unik Lu Ye, dia masih terkejut. Kemudian dia melihat Yi yang duduk di samping Lu Ye. Dia bahkan lebih terkejut. Alasan dia menyelinap masuk untuk menyelidiki adalah karena dia merasakan ada aura asing tambahan di bangunan bambu itu. Dia pernah melihat Lu Ye sebelumnya, dan Hu Po berada di sisi Lu Ye. Dia ingat aura manusia dan harimau dengan jelas. Tiba-tiba, ada aura asing tambahan, dan dia hanya bisa waspada. Akibatnya, ketika dia masuk untuk melihatnya, dia menemukan bahwa selain binatang peliharaan di sisi Lu Ye, ada keberadaan lain yang sangat istimewa, dan keberadaan gadis muda ini sebenarnya tersembunyi darinya. Setelah diam-diam menonton sejenak, sosok Touh Moon Immortal menghilang, seolah-olah dia belum pernah ke sini, tidak meninggalkan jejak. 1 lot spirit emas demi 1 dikonsumsi. 7 hari kemudian, ketika efek lot spirit ke-7 hampir berakhir, suara mendengung keras datang dari tubuh Lu Ye. Suara itu seperti guntur, tetapi juga seperti gelombang air. Kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya melonjak tanpa henti, menyebabkan gelombang Qi muncul ke segala arah. Perasaan kenyang yang telah berkembang sejak hari sebelumnya menjadi semakin jelas. Namun, di bawah perasaan kenyang ini, Lu Ye tidak hanya tidak merasakan ketidaknyamanan, dia malah merasa bahwa setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Mulai dari tahap spirit stream, kultivator akan membuka banyak rongga spiritual. Ketika jumlah rongga spiritual di tubuh mereka mencapai jumlah tertentu, mereka akan dapat menghubungkannya dan membentuk Cloud River Stage. Begitu mereka mencapai Cloud River Stage, energi spiritual di tubuh mereka akan seperti sungai besar, mengalir tanpa henti. Namun, sungai kekuatan spiritual memiliki batasnya. Kultivasi tingkat Cloud River adalah untuk menembus batas-batas ini dan terus memperluas volume sungai kekuatan spiritual ini. Sungai kecil ini terus meningkatkan volumenya sampai sungai kekuatan spiritual ini mengembang. Energi spiritual meregangkan ke setiap sudut tubuhnya. Pada titik ini, setiap sudut tubuh seorang kultivator akan dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Tidak akan ada lagi batasan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang disalurkan, itu akan dapat dengan cepat menerima umpan balik. Kontrol kekuatan spiritual seseorang akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada titik ini, tubuh seorang kultivator akan dipenuhi dengan kekuatan spiritual seperti danau. Ini adalah True Lake Realm. Pada saat ini, Lu Ye sudah hanya 1 langkah di pintu True Lake Realm. Pada dasarnya, dia bisa dianggap sebagai kultivator True Lake Realm. Namun, kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya jelas merupakan tanda ketidakstabilan di wilayahnya. Jika ini dibiarkan berlanjut, mungkin saja dia jatuh kembali ke Cloud River. Pada saat itu, semua usahanya selama beberapa hari terakhir akan sia-sia. Kultivasi seorang kultivator True Lake Realm berbeda dari 2 tahap sebelumnya. 2 tahap sebelumnya, apakah itu tahap Spirit Stream atau tahap Cloud River, semuanya tentang meningkatkan volume kekuatan spiritual seseorang. Cloud River Realm adalah yang paling jelas. Namun, di True Lake Stage, yang perlu ditingkatkan adalah kualitas kekuatan spiritual seseorang.
9 revolusi True Lake berhubungan dengan 9 lapisan True Lake Realm. Hanya ketika Lu Ye benar-benar memadatkan kekuatan spiritualnya, dia dapat dianggap memiliki pijakan yang kuat di True Lake Realm. Saat ini, dia hanyalah sebuah kastil di langit yang bisa runtuh kapan saja. Dia sebelumnya telah berkonsultasi dengan Sui Yuan tentang kultivasi True Lake Realm, jadi pada saat kritis ini, dia jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Jika dia ingin memadatkan kekuatan spiritualnya, dia harus mengandalkan seni rahasia yang dia beli dari rumah harta karun rahasia surga ketika dia berada di tahap Spirit Stream. Sejak dia memasuki Cloud River Tier, rongga spiritual di tubuhnya telah membentuk siklus besar dan membentuk sungai panjang kekuatan spiritual. Lu Ye pernah berpikir bahwa hal-hal seperti teknik kultivasi tidak lagi berguna. Namun, setelah meminta bimbingan tentang kultivasi tingkat danau sejati, dia menyadari bahwa pemikirannya salah. Seni rahasia sangat penting. Mereka akan menemani seorang kultivator sepanjang hidup mereka. Semakin baik seni rahasia, semakin bermanfaat bagi seorang kultivator untuk memadatkan kekuatan spiritual mereka. Seni rahasia kaca berwarna matahari besar Lu Ye secara alami tidak buruk. Itu juga seni rahasia terbaik di rumah harta karun rahasia surga. Ketika dia membelinya, ada seni rahasia lain yang lebih baik. Seni rahasia kaca berwarna Great Sun lebih mahal, tapi itu yang paling cocok untuknya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia tidak menyimpan poin prestasi di masa lalu. Proses kondensasi kekuatan spiritual tidak sulit. Selama dia mengedarkan kekuatan spiritualnya sesuai dengan rute seni rahasia, kekuatan spiritualnya secara alami akan mengalami beberapa perubahan ajaib dan menjadi lebih padat. Sederhananya, itu kompresi. Dua bagian asli dari kekuatan spiritual akan dikompres menjadi satu bagian melalui sirkulasi seni rahasia. Meskipun volumenya akan lebih kecil, kualitasnya akan meningkat. Ini dikenal sebagai revolusi pertama. Ketika semua kekuatan spiritual seseorang mencapai revolusi pertama, seseorang akan dapat menstabilkan kultivasinya di True Lake Realm Orde pertama. Jika seseorang ingin mencapai True Lake Realm Orde kedua, seseorang harus mengulangi proses yang sama dan terus mengompres dan menyingkat revolusi pertama. Itu akan sama di masa depan. Oleh karena itu, semakin jauh seorang kultivator berkultivasi, semakin besar kebutuhan akan kekuatan spiritual. Awalnya, dua bagian dari kekuatan spiritual dapat membawa seorang kultivator dua bagian peningkatan, tetapi pada True Lake Realm, itu hanya akan membawa satu bagian peningkatan. Pada True Lake Realm Orde kedua, itu hanya akan membawa setengah porsi peningkatan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi seorang kultivator True Lake Stage akan meningkat secara eksponensial. Bisa dilihat betapa besar permintaannya. Mengondensasi kekuatan spiritual seseorang tidaklah sulit, tapi itu sedikit rumit. Ini karena seluruh proses kultivasi mengulangi hal yang sama. Terlebih lagi, ketika memadatkan kekuatan spiritual, seseorang harus memastikan bahwa kekuatan spiritualnya cukup murni. Semakin murni kekuatan spiritual, semakin mudah untuk memadatkannya. Jika ada kotoran atau racun pil, tanpa sadar akan meningkatkan kesulitan memadatkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, kebanyakan kultivator akan bermeditasi dan memulihkan diri pada saat ini, mencoba membuat kekuatan spiritual mereka mencapai keadaan yang paling murni. Lu Ye memiliki pohon keterampilan bawaan untuk membakar racun pil, jadi dia secara alami tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Kekuatan spiritual di tubuhnya kesakitan. Lu Ye menjaga pikirannya dan diam-diam mengedarkan kekuatan spiritualnya sesuai dengan rute seni rahasia kaca berwarna matahari besar. Meskipun tubuhnya sekarang dipenuhi dengan kekuatan spiritual dan membanjiri rongga spiritualnya, rongga spiritual yang dibuka oleh tahap Spirit Stream masih ada. Ketika Lu Ye membangun corong pengumpulan spiritual kecil, dia juga menggunakan rongga spiritual ini sebagai fondasinya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya melonjak dan melewati banyak rongga spiritual. Di bawah tekanan penuh, kekuatan spiritual yang melonjak tampaknya mengalami beberapa perubahan ajaib. Setelah selusin napas, pikiran Lu Ye sedikit bergerak. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada untaian kekuatan spiritual yang berbeda di tubuhnya. Untaian kekuatan spiritual itu hampir tidak terdeteksi. Di danau yang dibentuk oleh kekuatan spiritual, itu seperti sepotong rumput yang mengambang. Namun, untaian kekuatan spiritual ini sangat istimewa. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual lainnya, itu tidak diragukan lagi mengandung energi yang jauh lebih kuat. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara, tetapi perasaan kenyang tidak hilang. Ini karena Lord Spirit Emas masih bekerja, dan corong pengumpul spiritual kecil masih melahap kekuatan spiritual. Dari sini, orang bisa melihat manfaat dari metode kultivasi unik Lu Ye. Pada saat ini, kultivator biasa hanya bisa fokus pada satu hal,
baik memadatkan kekuatan spiritual mereka sendiri atau menyerap kekuatan spiritual dari dunia luar untuk memperkuat diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat melakukan dua hal sekaligus, karena apapun yang mereka lakukan, itu akan menghabiskan banyak pikiran mereka. Namun, Lu Ye mampu melakukan keduanya, menghemat banyak waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan spiritual mencapai revolusi pertama di tubuhnya, sampai jelas terlihat dan sepenuhnya menggantikan kekuatan spiritual asli. Ketika semua kekuatan spiritual di tubuhnya digantikan dengan kekuatan spiritual revolusi pertama yang kental, Lu Ye tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, seluruh dunia tampaknya telah berubah. Lu Ye mengerti dalam hatinya bahwa bukan dunia yang telah berubah, tetapi dirinya sendiri. Dunia masih sama, tetapi dia bukan lagi dirinya yang asli. Perubahan yang dibawa oleh kemajuan alam besar menghancurkan bumi. Itu sama ketika maju ke Cloud River Realm, dan itu sama ketika maju ke True Lake Realm. Lu Ye bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan sebelum kemajuannya, kekuatannya saat ini dapat digambarkan sebagai meroket. Jika dia diminta untuk berurusan dengan Raja Mayat Emas dari benua tak tertandingi sekarang, Lu Ye merasa bahwa dia bisa menyelesaikan pertempuran dalam 3 tebasan. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu ilusi atau tidak, tetapi setelah berdiri teguh di True Lake Realm, fisiknya tampaknya sedikit menguat. Lu Ye, kamu telah mencapai True Lake Realm. Yi bertanya ketika dia melihatnya membuka matanya. Sebelumnya, ketika Lu Ye maju, ada banyak keributan, tetapi sebelum Lu Ye menstabilkan wilayahnya, dia secara alami tidak berani mengganggunya. Aku telah mencapai True Lake Realm. Lu Ye dengan lembut mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa tahun kerja keras, dia akhirnya mencapai ranah ini. Meskipun masih ada gunung seperti Laut Ilahi untuk didaki, dia akhirnya terlepas dari belenggu di dasarnya. Kalau begitu Hupo dan aku harus bekerja keras juga. Yi mengangguk. Agar tidak ditinggalkan oleh Lu Ye, Yi dan Hupo tidak pernah mengendur. Dalam keadaan normal, ketika Lu Ye berkultivasi, mereka juga berkultivasi. Lu Ye memiliki metode kultivasinya sendiri yang unik, begitu pula mereka berdua. Lu Ye biasanya bisa menelan spirit pil untuk mengumpulkan fondasinya, sementara Hupo terus-menerus menelan inti monster untuk menutup celah di antara mereka. Dengan upaya seperti itu, mereka tidak terlalu jauh di belakang Lu Ye. Namun, kemajuan alam besar masih membuat Yi merasakan urgensi. Lalu terus berkultivasi. Lu Ye bertanya. Lot Spirit emas di tangannya belum sepenuhnya habis. Sangat jarang memiliki waktu yang damai, jadi tentu saja, dia tidak bisa melewatkannya. Yi mengangguk dan segera memasuki kondisi kultivasi. 867. Setelah beberapa hari lagi, ketika semua Lot Spirit emas habis, kultivasi pahit akhirnya berakhir. Lu Ye diam-diam memeriksa tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, tidak ada perubahan di wilayahnya, tetapi energi spiritual di tubuhnya tidak diragukan lagi lebih padat, dan kekuatannya jelas meningkat sedikit. Ini adalah keunikan True Lake Realm. Di alam ini, selama seorang kultivator berkultivasi, kekuatannya akan perlahan meningkat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua alam sebelumnya. Di dua alam sebelumnya, apakah itu Spirit Stream atau Cloud River, kekuatan seorang kultivator hanya akan meningkat dengan pesat setelah terobosan di wilayahnya. Tapi True Lake Realm tidak seperti ini. Di alam ini, saat kultivator berkultivasi, peningkatan kekuatan terus-menerus dan stabil. Saat dia membuka matanya, energi spiritual Lu Ye tiba-tiba meledak, mengangkat tangannya untuk menekan gagang pansan saber di pinggangnya. Tubuhnya sedikit melengkung, seperti seekor citah yang akan menerkam mangsanya. Ini karena sesosok sosok diam-diam berdiri 10 kaki di depannya. Tapi sangat cepat, dia bereaksi. Orang yang berdiri di depannya bukan sembarang orang, tetapi atasan langsungnya, Pas Lord of Ash Flame Mountain Pass, Touh Moon Immortal. Dia tidak bisa menahan keringat dingin, diam-diam ngeri. Apakah ini kemampuan seorang kultivator Divine Sea Realm? Sebelum dia membuka matanya dan melihatnya, dia tidak tahu kapan dia berdiri di sana, dia juga tidak mendeteksi aura apapun darinya. Banyak arai yang dia atur sama sekali tidak berguna. Kapan dia datang? Rahasia kultivasinya dan keberadaan Yi, apakah dia tidak melihatnya dengan jelas? Tetapi setelah dipikir-pikir, apakah itu rahasia kultivasinya atau keberadaan Yi, itu bukan masalah besar. Yang pertama paling banyak adalah trik kecil khusus dalam kultivasinya, tidak ada yang disembunyikan. Bahkan jika dia memberitahu orang lain, mereka tidak akan bisa menirunya. Adapun Yi, Jade Bloodsect memiliki catatan Yi, dan Yi adalah murid dari Jade Bloodsect.
Jika Touh Moon Immortal memiliki keraguan, dia bisa memverifikasinya dengan Sekte Darah Giok. Selanjutnya, jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama di masa depan, di bawah mata seorang kultivator Divine Sea Realm, hal-hal ini akan terungkap cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, Lu Ye santai, melepaskan gagang pedang, dan mengangkat tangannya untuk menangkupkan tinjunya. Tuan. Touh Moon Immortal berkata dengan ringan. Keterampilan arai Anda tidak buruk, rumah bambu ini juga tidak buruk. Tuan, Anda menyanjung saya. Lu Ye berpikir dalam hati, tidak peduli seberapa bagus pencapaianku di arai Dao, kamu masih berhasil menyelinap masuk tanpa aku sadari. Memikirkannya seperti ini, bukankah pencapaian Master Pass ini dalam arai Dao akan mengguncang dunia? Dia adalah seorang kultivator hantu. Lu Ye agak lambat bereaksi. Lu Ye secara alami tidak tahu sekte apa yang dimiliki oleh Touh Moon Immortal, tetapi menilai dari petunjuk di depannya, sangat mungkin bahwa dia adalah seorang kultivator hantu. Bahkan seorang kultivator hantu seperti Ying Wuji dapat mengintimidasi kultivator di alam yang sama, apalagi kultivator hantu di Divine Sea Realm. Lu Ye bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kultivator hantu seperti itu. Tuanku, apakah ada hal lain? Lu Ye melihatnya menatapnya dengan dingin dan merasa sedikit tertekan. The Touh Moon Immortal tidak berbicara lebih jauh. Sosoknya sedikit bergoyang sebelum dia menghilang. Lu Ye bahkan tidak melihat bagaimana dia pergi. Di dalam rumah bambu, Lu Ye bingung. Apa maksudmu? Mengapa pas Master datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memujinya? Itu tidak masuk akal. Yi menarik pakaian Lu Ye dari samping. Lu Ye, apakah dia menginginkan rumah bambu ini? Pikiran seorang wanita tidak diragukan lagi lebih teliti. Lu Ye bingung dengan tindakan Touh Moon Immortal, tapi Yi samar-samar melihat sesuatu. Mustahil. Lu Ye dengan tegas menyangkal. Jika dia menginginkannya, dia bisa membuatnya sendiri. Mengapa dia ingin mencuri milikku? Dengan kemampuannya sebagai kultivator Divine Sea Realm, dia dapat dengan mudah membangun rumah bambu kecil berlantai 3. Itu benar. Yi mengangguk, berpikir bahwa dia mungkin terlalu memikirkannya. Tapi kata-kata Touh Moon Immortal jelas memiliki makna tersembunyi. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Setelah berkultivasi selama berhari-hari, itu sangat membosankan. Ayo keluar jalan-jalan, kata Lu Ye dan membawa Hupo dan Yi keluar dari pintu. Sekilas, dia melihat Touh Moon Immortal duduk di batang pohon besar di luar. Punggungnya bersandar di pohon, tatapannya jauh saat dia menatap ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lu Ye mengangkat alisnya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sisinya. Atau apakah ini awalnya tempat peristirahatannya, dan dia kebetulan membangun rumah bambu di sini. Mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke atas, Lu Ye berteriak. Tuanku, apakah Anda punya perintah? Dalam imajinasinya, ketika dia mencapai garis depan penjaga prefektur militer, dia harus bertarung dengan akal dan keberanian dengan para kultivator Myriad Devil Ridge. Tapi lingkungan di sini sepertinya agak terlalu nyaman. Hanya ada dia dan pikiran bulan abadi di celah yang hancur, dan tidak ada tanda-tanda kultivator Myriad Devil Ridge datang untuk menyerang atau menyusup. The Touh Moon Immortal memberinya posisi sebagai penjaga, tetapi dia tidak bisa benar-benar tinggal di sini selamanya. Sebagai penjaga prefektur militer, dia tidak bisa bertindak sendiri tanpa perintah. Ini membuat segalanya agak sulit. Kau ingin misi? The Touh Moon Immortal perlahan kembali ke akal sehatnya dan melihat ke bawah. Jika ada, The Touh Moon Immortal mengangguk. Dengan flip dari tangan gioknya, token penjaga muncul. Dia sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi Lu Ye segera merasakan sesuatu. Dia buru-buru mengambil token penjaganya sendiri dan membenamkan pikirannya untuk menyelidikinya. Sesaat kemudian, dia melihat pikiran bulan abadi dengan ekspresi terdiam. Misi penjaga prefektur militer ditransmisikan secara lisan oleh petinggi, dan juga melalui token penjaga. Tindakan The Touh Moon Immortal barusan jelas memberinya misi melalui token penjaga. Isi misinya juga sangat rumit. Temukan tempat untuk Pas Lord. Melihat isi misinya, sudut mata Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Yi telah memukul paku di kepala. Tapi, jika Anda menginginkannya, katakan saja. Jika Anda tidak mengatakannya, bagaimana saya tahu? Selain itu, Anda seorang kultivator hebat dari Ash Flame Mountain. Sulitkah membangun rumah bambu? Sebelum saya datang, di mana Anda tinggal? Anda tidak bisa tinggal di tempat terbuka selama bertahun-tahun. Memikirkan tentang itu, benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Dia telah memeriksa kota Ash Flame Mountain. Tidak ada tanda-tanda orang tinggal di sana, dan tidak ada yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Lu Ye juga tidak melihat bangunan di kejauhan.
Dengan kata lain, pada hari-hari ketika Touh Moon Immortal menjaga Ash Flame Mountain sendirian, dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Lu Ye memiliki perut penuh kutukan tanpa tempat untuk melampiaskan. Pada saat yang sama, dia marah dan geli. Tuan, kalau tidak keberatan, rumah bambu di belakang saya baru saja dibangun. Sebelum dia selesai berbicara, pikiran bulan abadi sudah melintas ke lantai 3 rumah bambu. Saat berikutnya, karpet yang ditinggalkan Lu Ye di dalam terlempar keluar dan ditangkap olehnya. Kelopak matanya semakin berkedut, membakar jembatan setelah menyeberangi sungai terlalu berlebihan. Lu Ye tidak pernah berpikir bahwa Pas Lord-nya adalah seorang kultivator yang hebat dari Blue Flame Mountain. Namun, dia dengan cepat merasakan sesuatu dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk memeriksa jejak medan perangnya. Perutnya yang penuh keluhan langsung menghilang tanpa jejak. Tidak ada alasan lain. Di jejak medan perang, ada perubahan dalam informasi prestasi pertempuran. Awalnya, setelah membeli lot spirit emas dari pavilion jasa perang, dia telah menyimpan 40.672 poin prestasi pertempuran. Sekarang, itu menjadi 42.672 poin. Dengan kata lain, dia memiliki tambahan 2.000 poin prestasi pertempuran. Ada hal yang baik. Lu Ye sangat terkejut. Dia tahu bahwa seseorang dapat memperoleh poin prestasi pertempuran di pengawal prefektur militer. Ini juga merupakan aspek paling menarik dari penjaga prefektur militer. Selain itu, ada lebih banyak cara untuk mendapatkan poin pertempuran daripada para kultivator di medan perang Cloud River. Gaji bulanan adalah satu hal, membunuh musuh adalah hal lain, dan menjalankan misi adalah hal lain. Ini semua adalah hal yang tidak dimiliki medan perang Cloud River. Namun, menurutnya, apa yang disebut menjalankan misi itu pasti terkait dengan konfrontasi antara kedua faksi. Apakah tidak apa-apa menawarkan rumah bambu kepada Pas Lord? Ini agak aneh. Dari kelihatannya, selama seseorang menyelesaikan misi yang diberikan oleh atasan, tidak peduli apa misinya, seseorang dapat memperoleh poin pertempuran. Itu tidak ada hubungannya dengan pertempuran melawan para kultivator musuh. Meskipun 2.000 poin prestasi pertempuran tidak banyak, tidak terlalu sulit untuk membangun rumah bambu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu bagus. Tuan, rumah bambu itu terlalu kecil dan tidak sesuai dengan status Anda. Apakah Anda membutuhkan bawahan ini untuk membangunkan tempat tinggal yang lebih besar untuk Anda? Lu Ye bertanya dengan keras. Yi menatapnya dengan heran, seolah-olah dia sedang melihat seorang penjilat. Tidak ada tanggapan. Lu Ye menghela nafas, merasa sangat disayangkan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena rumah bambu sudah diminta Pas Lord, dia hanya bisa membangun satu lagi. Untungnya, masalah ini tidak merepotkan. Adapun lokasi, Lu Ye tidak ingin tinggal di gunung yang sama dengan Touh Moon Immortal. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator utama di Ash Flame Mountain. Tinggal di gunung yang sama dengannya akan sedikit membuat stres. Oleh karena itu, ia menemukan tempat lain dan bersama dengan Yi, mereka menghabiskan beberapa waktu untuk membangun rumah bambu baru. Ketika mereka selesai di sini, ada gerakan dari token penjaga. Ternyata, ada misi lain. Lu Ye buru-buru memeriksa dan menemukan bahwa misi kali ini adalah untuk berburu beberapa binatang liar di pegunungan dan memasak makanan. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Masih banyak hewan liar di Ash Flame Mountain. Bahkan ada jejak binatang iblis. Dengan kekuatan True Lake Stage, secara alami mudah baginya untuk menangkap mereka. Dia melintas dan segera, dia panen. Dia membawa mangsa ke rumah bambu di mana Touh Moon Immortal berada dan menyalakan api di bawah rumah bambu. Bukannya dia ingin pamer, tapi misinya dengan jelas menyatakan bahwa dia diharuskan memasak di sini. Dia mengupas kulitnya dan membersihkan dagingnya. Pertama, dia melemparkan setengah dari daging segar ke Hupo dan memanggang setengah lainnya di atas api. Lu Ye telah melakukan ini berkali-kali. Secara alami, dia akrab dengannya. Adapun keterampilan kuliner, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak buruk. Setelah setengah jam, aroma daging memenuhi udara. Saat Lu Ye hendak merobek bagian paling gemuk dan mengirimkannya ke Touh Moon Immortal, sesosok melintas di depannya. Touh Moon Immortal keluar sendiri. Yi memutar matanya dan buru-buru berdiri. Dia memindahkan bangku tempat dia duduk ke belakang Touh Moon Immortal dan memanggil dengan manis. Saudari, silakan duduk. Touh Moon Immortal menatapnya dengan aneh tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk dengan santai. Yi menatap Lu Ye. Lu Ye buru-buru menyerahkan daging matang yang telah dia siapkan. Tuanku, silakan nikmati. Touh Moon Immortal mengangguk sedikit. Dia mengangkat tangannya untuk menerimanya dan makan perlahan. Bukan karena rasanya tidak enak. Bagaimanapun,
dia memakan semua yang diberikan Lu Ye padanya. Dia bahkan tidak memuntahkan tulangnya. Lu Ye dan Yi sama-sama tercengang. 868. Sejak hari itu, Nian Yuexian sesekali memberikan misi kepada Lu Ye melalui token penjaga. Itu semua masalah sepele, kebanyakan berhubungan dengan makan dan minum. Bahkan ada satu misi yang memintanya untuk pergi ke celah gunung terdekat untuk membeli jenis anggur khusus. Setiap kali dia menyelesaikan misi, dia akan mendapatkan poin prestasi, mulai dari beberapa ratus poin hingga 2000 poin. Hanya dalam beberapa hari, Lu Ye telah memperoleh hampir 10.000 poin prestasi. Panennya tidak buruk, tetapi Lu Ye merasa ada yang tidak beres. Hal-hal tidak boleh berkembang seperti ini. Pada hari ini, Lu Ye masih memasak di puncak spiritual Nian Yuexian. Dia memanggang daging binatang di atas api, merebus sup panas di dalam panci, dan ada beberapa toples anggur di atas meja, menunggu kedatangan Nian Yuexian. Secara umum, dia hanya akan muncul ketika Lu Ye sudah siap. Tiba-tiba, bau daging yang terbakar datang. Yi menoleh dan berseru, "Lu Ye, dagingnya terbakar." Dia dengan cepat maju dan mengambil daging panggang dari tangannya, mencoba menyelamatkan situasi. Ketika dia menoleh lagi, dia melihat Lu Ye mengerutkan kening dan duduk di sana dengan ekspresi pahit. Apa yang salah? Yi tidak mengerti, tidak tahu apa yang Lu Ye khawatirkan. Ada yang salah. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Seharusnya tidak seperti ini. Alasan dia masuk pengawal provinsi militer adalah untuk melindungi jalur depan pengawal provinsi militer, bukan untuk melayani sebagai bawahan seseorang. Meskipun ada perintah dari atas dan tidak ada yang bisa melanggar, tapi apa sebenarnya yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini? Dia tiba-tiba berdiri dan menendang panci sup di depannya. Dalam seruan Yi, dia membalik meja, dan anggur yang dia beli dari celah gunung terdekat juga jatuh ke tanah. Dia menatap rumah bambu tidak jauh dan menangkupkan tinjunya. "Tuan, bawahan ingin mengatakan sesuatu." Di lantai 3 rumah bambu itu, muncul sosok cantik. Nian Yuexian melayang ke bawah. Melihat kekacauan di tanah, dia berkata, "Bicaralah." "Tuan, bawahan ini meminta Tuan untuk memberi saya beberapa misi yang pantas. Tolong jangan biarkan bawahan ini melakukan tugas lain-lain ini." "Misi sebelumnya, bukankah itu pantas?" "Apakah itu pantas atau tidak, tahukah Anda?" Lu Ye memiliki perut yang penuh dengan depresi, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Meskipun poin prestasi adalah hal yang baik, itu tidak berasal dari ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan lumpuh. "Tuan, ini adalah jalur Gunung Changyan. Anda dan saya sama-sama pengawal prefektur militer dan harus mengurus tugas kita. Kita tidak boleh bermalas-malasan seperti ini." Nian Yuexian, yang semula berada di lantai 3, tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia hanya berjarak 1 kaki darinya, dan tatapannya menjadi tajam. "Apakah saya sangat tua?" "Itulah yang saya katakan, tapi bukan itu yang saya maksud." "Tuan," kata penyewaan, "tidak perlu dipermainkan." Lu Ye tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah. Nian Yuexian hanya menatapnya dengan tenang, membuat rambut Lu Ye berdiri. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya mengerti." Lu Ye menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika itu masalahnya, aku ingin minum sup ikan." "Ah, sup ikan yang terbuat dari sisik berwarna merah darah. Sudah bertahun-tahun aku tidak memakannya." Lu Ye tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus merespon, bagaimana dia tahu tentang sisik merah darah. Ini pasti produk danau bulan dari Sekte Darah Giok, atau apakah dia pernah mencicipinya di tempat lain? "Dalam 5 hari, aku ingin minum sup ikan segar berwarna merah darah." Nian Yuexian berkata, "Tuanku, apa yang saya katakan barusan? Kamu tidak mau patuh." Nada Nian Yuexian tidak tergesa-gesa. Mata mereka bertemu, dan setelah beberapa lama, Lu Ye menggertakkan giginya dan berkata-kata demi kata. "Bawahan ini patuh." Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya. Hupo melompat dan hendak mendarat di bahunya, tetapi dia tersedot oleh kekuatan di udara. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada dalam pelukan Nian Yuexian. Tangannya yang ramping dan seperti batu giok membelai bulu Hupo seperti anak kucing. "Guru, selamatkan aku." Mata Hupo melotot, menyampaikan keinginannya kepada Lu Ye. Lu Ye mengangkat tangannya dan menekan gagang pedangnya, menatap dingin ke arah Nian Yuexian. "Mereka berdua tinggal bersamaku. Kamu pergi sendiri." Nian Yuexian tampaknya tidak menyadari permusuhannya. Dia berbalik dan membelakanginya, tampak benar-benar tidak dijaga. "Jangan khawatir, aku tidak akan memakannya. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan ini." Begitu dia mengatakan ini, Hupo langsung gemetar.
Yi melangkah maju dan meraih lengan Luye, menggelengkan kepalanya. Jangan impulsif. Cepat pergi dan kembali dengan cepat. Dia tidak bermaksud jahat. Hal utama adalah dia tidak bisa mengalahkannya. Kultivasinya berada di alam lautan ilahi. Bahkan jika dia benar-benar tidak waspada terhadap Luye tidak mungkin menjadi lawannya. Terlebih lagi, di pengawal provinsi militer, menyinggung atasan adalah hal yang sangat tabu. Tolong jaga mereka berdua baik-baik, Tuan. Mereka berdua adalah teman tercinta bawahan ini. Setelah Luye selesai berbicara, dia melayang ke langit. Energi spiritual merah menyala mengalir di belakang punggungnya, berubah menjadi sepasang sayap, dan dia dengan cepat terbang menjauh. Teman-teman terkasih, ya. Sosok Nian Yuexian berhenti. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh hidung Hupo. Melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu, Hupo semakin panik. Matanya berputar ke belakang, dan dia langsung pingsan. Nian Yuexian mencubit lehernya, berkata dengan lembut. Jika kamu tidak bangun, maka aku akan memasak sepanci sup tulang harimau. Hupo segera membuka matanya, penuh energi, menunjukkan bahwa dia baru saja tidur siang sebentar. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki pengawal provinsi militer, dia bahkan tidak akan melihat seorang kultivator dari Myriad Devil Ridge, dan benar-benar harus kembali ke sektenya terlebih dahulu. Setelah beberapa hari kontak, Luye menemukan bahwa Nian Yuexian kurang lebih tidak dapat diandalkan. Dia tidak tahu mengapa dia begitu sial untuk ditugaskan menjadi bawahannya. Selain itu, dia adalah satu-satunya yang ditugaskan ke Ash Flame Mountain Pass. Apa sebenarnya yang terjadi di Grand Sky City? Namun, alokasi tentara diputuskan oleh atasan, dan Luye tidak bisa menolak. Perjalanan ke Sekte Darah Giok tidak singkat, dan Nian Yuexian hanya memberinya 5 hari. Dengan kata lain, dia harus bergegas kembali ke sektenya dalam waktu 2,5 hari. Misi telah dikeluarkan melalui token penjaga. Jika dia melewatkan tenggat waktu, belum lagi tidak dapat menyelesaikan misi, Nian Yuexian kemungkinan besar akan mempersulitnya. Luye curiga bahwa dia menggunakan metode ini untuk memaksanya meninggalkan Ash Flame Mountain Pass. Sebelum dia datang, dia selalu sendirian. Kedatangannya mungkin telah merusak kedamaian hidupnya dan membuatnya merasa tidak nyaman. Itulah mengapa dia telah memerintahkannya beberapa hari ini dan memberinya beberapa tugas sepele. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator Divine Sea Realm seperti dia memiliki begitu banyak nafsu makan? Dia bahkan memintanya untuk pergi ke celah gunung terdekat untuk membeli anggur khusus di sana. Luye juga tidak melihat tanda-tanda dia minum. Waktu sangat penting, dan dia bergegas sepanjang jalan. Apa yang membuat Luye merasa sedikit lega adalah bahwa setelah kultivasinya menembus True Lake Realm, kecepatannya telah meningkat pesat. Ada cukup waktu untuk bergegas bolak-balik dalam 5 hari. Jika sebelum terobosannya, misi ini mungkin benar-benar gagal. Dia bergegas sepanjang malam, dan hanya sesekali berhenti untuk memulihkan kekuatannya sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah 2 hari penuh, dia akhirnya tiba di Gunung Wangi. Dia tidak menjaga bagian depan, dan langsung pergi ke Danau Bulan. Dari kejauhan, dia melihat sosok Sui Yuan menunggu di sana. Luye sudah memberitahu Sui Yuan di jalan, jadi kakak perempuan kedua tahu bahwa dia bergegas kembali. Namun, ada sosok lain di samping Sui Yuan. Ketika dia semakin dekat, dia tahu bahwa itu adalah Pang Huanyin. Dia telah kembali dari benua Wushuang. Sosoknya melintas seperti kilat dan mendarat di depan keduanya. Kakak Lu, Pang Huanyin menyapa sambil tersenyum. Tuan Istana Pang, jawab Luye dan menatap Sui Yuan. Kakak senior kedua, aku akan menangkap ikan dulu. Kita akan bicara nanti. Mengatakan demikian, dia melintas ke Danau Bulan dan bolak-balik. Setelah beberapa saat, dia bergegas keluar lagi. Tubuhnya dilindungi oleh energi spiritual, jadi dia tidak basah. Selamat, kakak senior, karena telah menembus True Lake Realm. Pang Huanyin mengucapkan selamat. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan oleh Luye membuatnya mengerti bahwa dia telah menerobos dari Cloud River Realm Orde ke-8 ke True Lake Realm dalam waktu yang begitu singkat. Dia tidak bisa tidak merasa iri dan kagum pada betapa nyamannya bagi para kultivator dari 9 wilayah untuk berkultivasi. Palace Master Pang, kamu tidak jauh dari True Lake Realm. Luye mengangguk. Pang Huanyin awalnya berada di puncak Cloud River Realm. Karena lingkungan benua Wushuang, dia tidak bisa menerobos ke True Lake Realm. Sekarang dia berada di 9 wilayah, True Lake Realm bukanlah akhir dari kultivasinya. Dia pasti akan mencapai alam lautan spiritual di masa depan. Hanya saja dia sibuk dengan urusan duniawi baru-baru ini, jadi dia tidak punya waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan.
Banyak orang dari istana Ziwei Dao telah datang ke Gunung Wangi dengan bantuan pilar takdir surga Sekte Darah Giok. Mereka sedang membangun sekte dan fondasi sekte di 30 puncak yang telah ditandai oleh Pang Huanyin. Setelah semuanya selesai, istana Ziwei Dao dapat mendirikan sekte di 9 wilayah. Pada saat itu, mereka akan mengumumkan kepada Provinsi Perang bahwa Sekte Darah Giok adalah sekte atas. Berita telah menyebar, yang mengejutkan banyak sekte di Provinsi Perang karena ada banyak sekte yang lebih kuat daripada Sekte Darah Giok di Provinsi Perang. Banyak orang tidak mengerti mengapa istana Ziwei Dao memilih Sekte Darah Giok sebagai sekte atas mereka. Hanya sedikit orang yang tahu alasan di balik keputusan Pang Huanyin. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi Sekte Darah Giok, jadi tidak ada yang ikut campur. Kakak senior kedua, apakah kamu tahu Nian Yuexian? Lu Ye menatap Sui Yuan lagi. Sebelumnya, ketika dia berkomunikasi dengan Sui Yuan, Lu Ye telah menyebutkan alasan kepulangannya. Secara alami, dia juga menyebutkan Nian Yuexian. Dia juga banyak mengeluh tentang Nian Yuexian. Sui Yuan tidak banyak menjawab dan hanya menyuruhnya menunggu sampai mereka bertemu. Namun, dari kata-kata Sui Yuan, dia sepertinya tahu Nian Yuexian. Aku mengenalnya. Secara logika, aku harus memanggilnya kakak senior. Sui Yuan mengangguk. Lu Ye tidak bisa tidak terkejut. Dia juga berasal dari Sekte Darah Giok kita. Tapi sekali lagi, Yi benar ketika dia memanggil saudara perempuan Nian Yuexian. Sebaliknya, itu salah baginya untuk memanggilnya senior. Tentu saja tidak. Sui Yuan tertawa. Dia belum pernah bergabung dengan sekte manapun. Sebenarnya, dia adalah seorang kultivator pengembara. Seorang kultivator pengembara, seru Lu Ye. Dia kurang lebih tahu betapa kerasnya lingkungan bagi kultivator pengembara untuk tumbuh. Di jalur kultivasi, kultivator longgar perlu melakukan lebih banyak upaya daripada murid sekte. Untuk kultivator longgar untuk berkultivasi ke Divine Sea Realm, sulit untuk membayangkan berapa banyak kesulitan yang dia alami di jalur kultivasi. Hanya dari titik ini saja, Lu Ye dipenuhi dengan kekaguman. Apakah dia memiliki dendam dengan Sekte Darah Giok kita? Tidak. Lalu kenapa dia menyiksaku seperti itu? Pada awalnya, Lu Ye tidak menyadarinya. Dia cukup senang ketika dia melihat bahwa dia telah menyelesaikan misi dan menerima manfaat pertempuran. Namun, setelah beberapa hari berinteraksi, Lu Ye akhirnya melihat beberapa petunjuk. Nian Yuexian menyiksanya. Kalau tidak, mengapa dia memberinya misi itu ketika dia berada di True Lake Realm? 869. Tugas sebelumnya tidak terlalu buruk, karena pada dasarnya mengharuskan dia untuk mendapatkan bahan dari daerah setempat. Tugas yang paling merepotkan adalah pergi ke celah gunung terdekat untuk membeli anggur. Namun, kali ini terlalu berlebihan. Jika dia ingin minum sup ikan, dia harus bergegas kembali ke Sekte Darah Giok. Namun, penjaga provinsi perang memerintahkannya untuk melakukannya, dan dia tidak bisa melawan, yang membuat Lu Ye sangat tertekan. Apakah menurutmu dia menyiksamu? Sui Yuan bertanya. Bukankah dia? Wajah Lu Ye menjadi gelap. Meskipun aku tidak tahu mengapa, aku selalu merasa bahwa dia menggunakan metode ini untuk memaksaku meninggalkan Blue Flame Mountain Pass. Jadi itu menurutmu? Sui Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Yah, seperti yang kamu katakan, dia memang menyiksamu. Adapun alasannya, kamu bisa menganggapnya sebagai balas dendamnya. Aku tidak pernah memprovokasi dia. Lu Ye mengerutkan kening. Dan kakak senior kedua, Anda baru saja mengatakan bahwa dia tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Darah Giok saya. Kepada siapa dia membalas dendam? Ah, bagaimana aku harus mengatakannya? Sui Yuan ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Seseorang pernah menyiksanya seperti ini, dan orang itu berasal dari Sekte Darah Giok kami, jadi dia menggunakan metode yang sama untuk berurusan denganmu. Seseorang. Jantung Lu Ye berdetak kencang. Kakak senior pertama. Sui Yuan mengangguk dan mengkonfirmasi tebakan Lu Ye. Jadi itu alasannya. Lu Ye sedikit terkejut. Jadi, dia tidak hanya tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Darah Giokku, tetapi dia juga memiliki hubungan dengannya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tinggal di Blue Flame Mountain Pass? Selama bertahun-tahun, penjaga provinsi perang telah mengirim orang ke sisinya, tetapi mereka semua dipukul mundur olehnya. Reputasinya menjaga jalur gunung sendirian bukan tanpa alasan. Dia tidak keras kepala ini sebelumnya, tetapi karena beberapa hal, dia berubah pikiran. Namun, Anda perlu ingat bahwa dia tidak memiliki kebencian terhadap Anda dan tidak akan menyakiti Anda. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa Nian Yuexian tahu tentang darah merah. Ternyata dia memiliki hubungan dengan Sekte Darah Giok. Dia pasti sudah makan banyak ikan Sekte Darah Giok di masa lalu.
Tidak banyak waktu tersisa, aku akan kembali sekarang. Hati-hati, kakak senior. Lu Ye berkata dan menatap Pang Huanyin. Tuan Istana Pang, hati-hati. Pang Huanyin tersenyum dan mengangguk, melihat Lu Ye terbang menjauh. Dia datang dan pergi terburu-buru. 2 hari kemudian, Lu Ye akhirnya kembali ke Blue Flame Mountain Pass. Dari kejauhan, dia melihat sosok Yi menunggunya di depan gedung bambu. Meskipun apa yang dikatakan kakak senior kedua membuat Lu Ye menyadari bahwa dia telah salah memahami Nian Yuexian, dia masih khawatir tentang Yi dan Hupo. Hanya ketika dia melihat Yi dia merasa lega. Apakah terjadi sesuatu? Lu Ye bertanya. Yi menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan token penjaga dan melambaikannya di tangannya seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun. Lihat, aku juga punya ini. Dia adalah murid dari Sekte Darah Giok yang telah direkrut oleh pemimpin sekte sendiri. Dia memiliki battlefield mark miliknya sendiri. Berbicara secara logis, dia memenuhi syarat untuk menjadi penjaga negara militer. Namun, dia tidak pernah menunjukkan dirinya di depan orang luar, jadi dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan pengawal provinsi militer. Tapi sekarang, dia memiliki token penjaganya sendiri. Dari mana asalnya? Lu Ye terkejut. Nyonya memberikannya padaku. Yi senang dengan dirinya sendiri. Dia berpikir sejenak dan berbisik kepada Lu Ye. Lu Ye, kamu mungkin salah paham dengan Pas Master. Dia sebenarnya orang yang cukup baik. Dia merawat kami dengan baik saat kamu tidak ada. Juga, dia sangat menyukai Hupo. Dia selalu membawanya kemanapun dia pergi. Token penjaga yang tidak berguna sudah cukup untuk membelimu. Hati Lu Ye sakit. Posisi apa yang dia berikan padamu? Yi berkata dengan bangga. Nyonya Ash dari Ash Flame Mountain Pass. Lu Ye mengerutkan kening. Posisi apa itu? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang posisi militer di pengawal provinsi militer, gelar Nyonya Ash tidak terdengar terlalu bisa diandalkan. Nyonya Pas mengatakan bahwa di Ash Flame Mountain Pass, posisi Ash Flame Mountain Pass hanya di bawah satu orang dan di atas segalanya. Lu Ye merasa geli. Selain kamu dan Hupo, hanya ada 2 orang di sini. Kamu mengatakan bahwa kamu di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang. Saat dia tertawa, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di atasku. Yi menahan tawanya dan mengangguk dengan serius. Betul sekali. Lu Ye tiba-tiba merasa seperti menjadi sasaran. Dia sangat kesal. Awalnya, karena apa yang dikatakan kakak senior kedua, dia merasa telah salah memahami Nian Yuexian. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu naif. Ayo masak sup ikan dulu. Lu Ye mengakhiri topik yang menyedihkan ini. Di seluruh Blue Flame Mountain, ada 2 orang, 1 tubuh jiwa, 1 harimau. Pada akhirnya, dialah yang berada di bawah. Api unggun naik dan uap naik. Aroma sup ikan tercium. Nian Yuexian seperti seorang wanita bangsawan. Dia memeluk Hupo dan berjalan turun dari lantai 3 rumah bambu. Dia datang ke meja dan duduk. Mata harimau Hupo cerah. Dia menatap Lu Ye dengan air mata di matanya. Ekspresinya berkata, Tuan, tolong selamatkan saya. Dipegang dalam pelukan seorang kultivator Divine Sea Realm dan bersama selama beberapa hari, Hupo berada di bawah banyak tekanan. Dia merasa masa depannya suram. Lu Ye sedang sibuk. Dia menuangkan semangkuk sup ikan dan meletakkannya di depan Nian Yuexian. Dia berkata dengan enggan, Tuan, silakan nikmati. Nian Yuexian mengangguk. Dia mengambil sup ikan. Awalnya, dia hanya menyesapnya dengan ringan. Tapi segera, dia meminumnya dalam suap besar. Setelah dia selesai, dia mendorong mangkuk di depan Lu Ye. Lu Ye diam-diam mengerti dan mengambil mangkuk lain untuknya. Setelah minum 3 mangkuk berturut-turut, Nian Yuexian melambat. Dia bahkan mengambil tulang ikan untuk memberi makan Hupo. Aku harimau, bukan kucing. Hupo mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menerima takdirnya. Dia mengunyah tulang ikan dengan keras, sepertinya dia menyimpan dendam yang dalam. Melihat bahwa Nian Yuexian tampaknya dalam suasana hati yang baik dan bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya, Lu Ye berkata, Tuan, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Mem. Nian Yuexian membuat suara lembut dari hidungnya. Lu Ye berkata, lain kali, bisakah kita tidak memberikan misi yang sama seperti sebelumnya? Kamu tidak mau. Petik 2. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, saya adalah penjaga prefektur militer. Karena saya adalah penjaga prefektur militer, saya secara alami akan melakukan apapun yang diminta atasan saya. Hanya saja, jika Tuan memiliki kebutuhan sepele dalam hidup, katakan saja. Saya tidak akan menolak, tapi tolong jangan gunakan token penjaga untuk memberikan misi lagi.
Lu Ye tidak terlalu yakin bagaimana dia mendapatkan poin merit dari menyelesaikan berbagai misi di masa lalu, tapi itu jelas bukan rencana jangka panjang untuk mendapatkan poin merit dengan cara ini. Selain itu juga sangat tidak bisa diandalkan. Misteri surga ada di mana-mana. Jika semua orang bermain seperti ini, maka poin prestasi tidak akan begitu berguna. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa terus mendapatkan poin prestasi dengan cara ini bukanlah hal yang baik. Nian Yuexian sedikit terkejut bahwa dia akan mengatakan ini. Namun, dia mengerti apa yang dia maksud. Kamu ingin melakukan hal-hal hebat. Bukan itu. Saya hanya berharap Tuan dapat mempertimbangkan misi yang Anda berikan di masa depan. Akan lebih baik jika Anda bisa memberikan beberapa misi yang terkait dengan penjaga prefektur militer. Bertentangan dengan harapan Lu Ye, Nian Yuexian benar-benar menerima nasihat baiknya. Dia memegang token penjaga di tangannya dan berkata, 3 misi. Kamu bisa memilih satu. Jantung Lu Ye berdetak kencang. Dia buru-buru mengeluarkan token penjaganya untuk diperiksa. Memang ada 3 misi tambahan yang terkandung dalam informasi tersebut. Melihat misi pertama, Lu Ye mengerutkan kening dalam kebingungan. Tuan, siapa Gang Wanzang ini? Isi misinya sangat sederhana. Bunuh Gang Wanzang. Sambil memberi makan Hupo, Nian Yuexian menjelaskan dengan tenang. Dia saingan lamaku. Ribuan mil jauhnya, ada sebuah kota bernama Solitary Cloud City di Myriad Devil Ridge. Dia adalah Mountain Pass Lord di sana dan juga City Lord of Solitary Cloud City. Ketika dia mendengar Nian Yuexian mengatakan bahwa ini adalah saingan lamanya, Lu Ye tidak ingin terus mendengarkan. Nian Yuexian adalah seorang kultivator Divine Sea Realm. Untuk bisa menjadi saingan lamanya, dia secara alami berada di alam lautan ilahi. Seperti yang diharapkan, meminta seorang kultivator True Lake Realm untuk membunuh seorang kultivator alam lautan ilahi, dan seorang Pass Lord pada saat itu, hanyalah mimpi bodoh. Meskipun Lu Ye tahu bahwa jika dia menyelesaikan misi ini, poin pertempuran yang akan dia dapatkan akan sangat besar, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Dia melihat misi kedua, perbaiki banyak benteng di Ash Flame Mountain Pass. Ini tidak berbahaya. Bagaimanapun, Ash Flame Mountain Pass adalah wilayahnya sendiri. Tetapi, sekarang, hanya ada dia dan Nian Yuexian di seluruh celah gunung. Bahkan menghitung Yi dan Hupo, hanya ada 4 dari mereka. Benteng-benteng itu tidak digunakan selama bertahun-tahun dan sudah sangat bobrok. Mengabaikan kesulitan memperbaikinya, bahkan jika mereka benar-benar diperbaiki, mereka tidak akan berguna. Itu benar-benar membuang-buang waktu. Misi ketiga, patroli di sekitar celah gunung dan jaga dari orang-orang licik. Lu Ye terdiam dan hanya bisa berkata, Tuan, saya memilih misi ketiga. Kemudian, isi dari 2 misi pertama menghilang dari token. Hanya misi ketiga yang tersisa. Adalah baik memiliki hati untuk melakukan hal-hal besar, tetapi tidak baik memiliki hati tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak hal besar yang perlahan-lahan terakumulasi dari hal-hal kecil. Nian Yuexian sepertinya sedang mengajar Lu Ye. Nyonya benar, Lu Ye mengangguk, tetapi dalam hatinya, dia merasa ada yang tidak beres. Mulai besok dan seterusnya, patroli Mountain Pass akan diserahkan kepadamu. Nian Yuexian bangkit dan berjalan menuju rumah bambunya. Dia berjalan beberapa langkah dan berkata, Oh benar, karena kamu bertanggung jawab untuk berpatroli, aku akan memberimu misi lain. Lu Ye mengguncang token penjaga di tangannya dan segera merasakan perubahan di battlefield imprint-nya. Dia melihat dengan cermat dan melihat bahwa informasi itu berubah lagi. Identitas, murid Sekte Darah Giok, penjaga jalur Gunung Api Biru, penjaga patroli jalur Gunung Api Biru. Lu Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah datang ke Blue Flame Mountain Pass, dia sudah mendapatkan 2 posisi. Termasuk asisten penasihat Yi, yang membuatnya menjadi 3. Tapi, apa gunanya? Bukannya memiliki lebih banyak misi tidak berarti Anda akan cukup terkenal. Anda tidak bisa menakut-nakuti musuh hanya dengan misi ini. Hupo akhirnya melepaskan diri dari cakar iblis Nian Yuexian dan melompat ke pelukan Lu Ye dalam beberapa langkah. Dia mengangkat cakarnya yang gemuk dan merintih tanpa henti. Jelas bahwa dia mengeluh. Selain membelai bulunya beberapa hari ini, Nian Yuexian telah mencubit cakar kecilnya. Pria dan harimau itu saling memandang dan Lu Ye menghela nafas. Kamu tinggal di bawah atap orang lain. Hupo langsung merasa sedih. Tetapi sekali lagi, meskipun dia telah berlari selama beberapa hari, dia mendapatkan sedikit poin pertempuran kali ini, 10.000 poin penuh. Sampai sekarang, manfaat pertempuran Lu Ye telah mencapai 59.870. Dengan kata lain, sejak datang ke Blue Flame Mountain Pass, dia mendapatkan hampir 20.000 penghargaan pertempuran.
Tapi Lu Ye tidak merasa nyaman mendapatkan poin pertempuran seperti ini. Untungnya, semua ini akhirnya berakhir. Dia juga telah menerima misi yang tepat. Nian Yuexian benar. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus mengumpulkan hal-hal kecil. 870. Blue Flame Mountain Pass, dengan Blue Flame Mountain City sebagai pusatnya, menyebar ribuan mil ke kiri dan kanan, semua di bawah yurisdiksi pas ini. Dari peta, pas tersebut dikelilingi oleh White Jade City Pass di sebelah kiri dan Clear Moon Cave Pass di sebelah kanan. Meski ketiga pas dipisahkan oleh jarak tertentu, mereka bisa saling bekerja sama dari jauh dan membentuk garis pertahanan. Garis pertahanan di sisi penjaga prefektur militer dihubungkan oleh celah. White Jade City Pass di sebelah kiri sama dengan Blue Flame Mountain Pass, keduanya milik Great Moon Pass. Clear Moon Cave Pass di sebelah kanan milik Small Moon Pass. Dengan cara ini, Blue Flame Mountain adalah simpul pertahanan paling kanan dari seluruh garis pertahanan Great Moon Pass. Dalam keadaan normal, garis pertahanan yang membentang sejauh 2000 mil ini membutuhkan sejumlah besar kultivator untuk menyebar dan berpatroli untuk mencegah kultivator Myriad Devil Ridge menyelinap masuk. Namun, di Gunung Api Biru, selain Nian Yuexian, Lu Ye adalah satu-satunya. Secara alami, mereka tidak bisa mengandalkan orang lain. Saat ini, Lu Ye bertanggung jawab untuk berpatroli di area sekitar celah. Adalah tugasnya untuk memeriksa celah dan mengisi celah. Setelah beristirahat semalaman, Lu Ye berangkat bersama Hu Po dan Yi sebelum langit cerah keesokan harinya. Dia dan Hu Po berada dalam terang, sementara Yi berada dalam kegelapan. Meskipun ada beberapa orang, dengan persepsinya yang kuat dan penyembunyian Yi, jika ada kultivator Myriad Devil Ridge yang bersembunyi di dekatnya, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari deteksi. Saat dia berpatroli, melodi yang hampir dia lupakan mulai bermain di benaknya. Pas Lord memintaku untuk berpatroli di gunung. Aku akan melihat-lihat dunia manusia. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran yang tidak pantas ini. Garis pertahanan yang terpancar 2000 mil ke kiri dan kanan Blue Flame Mountain bahkan tidak termasuk kedalamannya. Tidak mungkin bagi Lu Ye untuk menyelesaikan patrolinya dalam sehari. Rencana awalnya adalah hanya berpatroli di sekitar 100 mil pas. Meski begitu, itu akan memakan waktu setengah hari. Kurangnya tenaga kerja di sini adalah masalah terbesar. Dia hanya bisa memastikan bahwa tidak ada musuh dalam radius 100 mil. Terlebih lagi, sebelum dia tiba, Nian Yuexian menjaga sendirian dan mungkin tidak akan melakukan patroli ini. Setelah bertahun-tahun, garis pertahanan masih stabil. Oleh karena itu, meskipun dia sekarang bertanggung jawab untuk berpatroli, kemungkinan besar itu hanya formalitas. Namun, saat Lu Ye terus menyelidiki, dia segera menemukan sesuatu yang menarik. Semakin dalam dia masuk ke garis pertahanan, semakin kuat sensasi terbakar di udara. Ketika Lu Ye pertama kali datang ke Blue Flame Mountain, dia merasa bahwa lingkungan di sini tampaknya lebih panas daripada tempat lain. Sebelumnya, dia telah disiksa oleh Nian Yuexian dalam berbagai cara, jadi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, dia memiliki penemuan yang berbeda. Memikirkan kembali lokasi celah gunung, Gunung Api Biru, dan fakta bahwa gunung itu memiliki kata api di dalamnya tidak diragukan lagi menjelaskan banyak hal. Dia awalnya ingin menggunakan token penjaga untuk mengirim pesan ke Nian Yuexian untuk menanyakan tentang situasinya dan melihat apakah itu benar-benar seperti yang dia pikirkan. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk membatalkan ide itu. Meskipun dia memiliki jaminan kakak senior kedua bahwa dia tidak akan memiliki kebencian terhadapnya, dia telah disiksa olehnya untuk jangka waktu tertentu. Lu Ye ingin menghindari kontak dengannya sebanyak mungkin. Setelah memastikan arah, dia terus berjalan lebih dalam ke garis pertahanan. Sepanjang jalan, tidak ada gangguan dan tidak ada satupun kultivator Myriad Devil Ridge yang bisa dilihat. Mungkin mereka tidak menemukan apapun, atau mungkin tidak ada kultivator Myriad Devil Ridge yang berani menimbulkan masalah. Lu Ye merasa itu seharusnya yang pertama. Satu orang menekan seluruh kelompok. Meskipun kedengarannya menakjubkan, pasti akan ada banyak celah di garis pertahanan. Bahkan jika Nian Yuexian adalah seorang kultivator Divine Sea Realm, dia tidak dapat terus-menerus mengaktifkan persepsi ilahinya untuk memantau lingkungan sekitar. Lu Ye memperhitungkan bahwa akan ada banyak kultivator Myriad Devil Ridge menyelinap ke wilayah Grand Heaven Alliance dari garis pertahanan di pintu masuk benua. Tentu saja, ada risiko dalam melakukannya. Karena begitu Nian Yuexian merasakannya, bahkan seorang abadi tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Tetapi tidak peduli posisi mana yang mereka pilih untuk menyelinap ke wilayah musuh, mereka selalu harus menanggung segala macam risiko.
Tidak ada kekurangan orang yang terampil dan berani yang akan mengambil risiko. Sensasi terbakar menjadi lebih dan lebih jelas. Bahkan udara dipenuhi dengan bau menyengat yang aneh. Lu Ye bersemangat dan menyadari bahwa dia benar. Pasti ada sesuatu seperti gunung berapi di depannya. Masih ada rune spiritual yang setengah aktif di pohon bakatnya. Karena pohon bakat tidak melahap cukup banyak api langka dan api pil, sudah lama sekali. Baru-baru ini, dia telah bekerja keras untuk menemukan api langka dan api pil yang cocok di rumah harta karun Tianji, tetapi panennya sangat sedikit. Tapi dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Tetapi pada titik ini, dia sudah dekat dengan lingkup pengaruh Myriad Devil Ridge. Menurut situasi ini, bahkan jika memang ada sesuatu seperti gunung berapi di depannya, itu pasti berada di wilayah Myriad Devil Ridge. Dia harus lebih berhati-hati. Jika keberadaannya terungkap di wilayah pihak lain, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Setelah berjalan sejauh 200 km, tidak ada lagi tanaman hijau di sekitarnya. Bau menyengat di udara menjadi semakin jelas. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat gunung kosong di depannya. Di pintu masuk gunung, ada gelombang panas terik yang dimuntahkan, membakar kekosongan sampai mendistorsi. Lu Ye tidak terburu-buru ke depan. Sebagai gantinya, dia pertama-tama mengeluarkan peta 10 titik untuk memeriksa posisinya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Posisi ini agak canggung baginya karena ini jelas merupakan wilayah Myriad Devil Ridge. Mungkin ada kultivator Myriad Devil Ridge yang berpatroli di sekitarnya kapan saja. Jika dia pergi ke sana, akan sulit untuk menyembunyikan keberadaannya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye memutuskan untuk pergi. Dia sekarang adalah seorang kultivator True Lake Realm. Meskipun dia baru saja maju ke orde pertama belum lama ini, kekuatannya telah berubah secara dramatis dibandingkan dengan masa lalu. Selama dia tidak menghadapi musuh yang terlalu kuat, tidak akan ada masalah. Adapun kultivator Divine Sea Realm pihak lain, tidak perlu terlalu khawatir. Secara umum, para kultivator Divine Sea Realm yang menjaga pintu masuk tidak akan dengan mudah mengambil tindakan untuk menghindari memberi pihak lain kesempatan. Seorang kultivator Divine Sea Realm adalah eksistensi yang menstabilkan jalur untuk setiap celah gunung. Bahkan di garis depan konfrontasi antara kedua kubu, jarang bertemu dengan seorang kultivator Spirit Sea Realm yang bertarung. Karena pada tingkat kultivasi mereka dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh para kultivator di bawah mereka. Kecuali jika ada kebencian yang mendalam, mereka tidak akan bertarung dalam keadaan biasa. Ini adalah kesempatan langka. Energi atribut api yang terkandung di kawah gunung berapi semacam itu sangat besar. Jika Lu Ye bisa mendapatkan keuntungan darinya, itu tidak akan sesederhana hanya mengaktifkan satu rune spiritual di pohon bakat. Mungkin dia bisa mengaktifkan lebih banyak lagi. Setelah mengambil keputusan, Lu Ye segera melangkah maju. Tapi sebelum itu, dia sudah memanggil Yi kembali dan memasukkan Hu Po ke dalam kantong binatang spiritualnya. Lingkungan di sini sangat keras. Meskipun Hu Po dan Yi bisa menahannya, itu akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, simbol kuning terlalu jelas. Jika seorang kultivator yang akrab dengan Lu Ye melihatnya, mereka akan segera mengaitkannya dengan Lu Ye sendiri. Menyingkirkan Hu Po, Lu Ye masih bisa menemukan cara untuk menengahi jika dia bertemu dengan seorang kultivator Myriad Demon Ridge. Terbang ke depan, Lu Ye tiba di mulut gunung berapi. Melihat ke bawah, dia melihat gelombang panas dan magma melonjak dan mendidih di bawah. Dari waktu ke waktu, gelembung akan pecah, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Pada titik ini, bahkan Lu Ye harus mendorong spirit ki-nya untuk menahan panas terik. Ini mengingatkannya pada medan perang Spirit Stream dan pemandangan tanah api. Pada saat itu, kultivasinya tidak tinggi, jadi lingkungannya sangat mirip dengan dia sekarang. Namun, meskipun tanah api berada di medan perang Spirit Stream, kualitas api Phoenix yang tersembunyi di sana jauh lebih tinggi daripada di sini. Setelah melakukan kontak dengan Strain Flames dan Pale Fire berkali-kali, Lu Ye dapat mengetahui kualitas hal-hal ini secara sekilas. Kualitas energi atribut api di sini secara alami tidak baik, tetapi lebih unggul dalam kuantitas. Jika dia bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, pohon bakat seharusnya bisa memakan isinya. Siapa yang tahu berapa banyak daun yang bisa menyala dan berapa banyak tato spiritual yang bisa dibuka. Lu Ye secara alami merindukan tempat yang begitu berharga. Tanpa banyak ragu, Lu Ye melompat langsung ke mulut gunung berapi. Puluhan kaki jauhnya, sosok yang tersembunyi di kehampaan diam-diam mengamatinya. Dari awal hingga akhir, Lu Ye tidak menyadarinya sama sekali.
Hanya Nian Yuexian yang bisa memiliki pencapaian seperti itu di Dao of Concealment dan mengikuti di belakang Lu Ye. Melihatnya melompat seperti ini, Nian Yuexian sedikit terkejut, tidak tahu apa yang diinginkan Lu Ye. Tapi kemudian dia ingat bahwa Lu Ye mengolah metode kultivasi atribut api, jadi mungkin dia ingin menggunakan lingkungan di sini untuk berkultivasi. Kamu cukup berani. Nian Yuexian mendengus pelan, tetapi tidak mengikuti. Dia telah mengikuti di belakang Lu Ye terutama karena ini adalah misi patroli pertama Lu Ye. Dia hanya memiliki satu bawahan, dan dia juga seorang murid dari Sekte Darah Giok, jadi dia harus lebih memperhatikannya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa anak ini benar-benar datang ke wilayah Myriad Demon's Ridge dan bahkan melompat ke gunung berapi. Nian Yuexian tidak berniat untuk ikut dengannya. Meskipun lingkungan di sini buruk, karena Lu Ye memilih untuk melakukannya, dia pasti memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Mereka semua adalah orang-orang yang telah berkultivasi ke True Lake Stage, jadi tidak mungkin bagi orang lain untuk mengkhawatirkan segalanya. Dia bisa lebih memperhatikan Lu Ye, tapi dia tidak akan merawatnya seperti seorang ibu tua. Jika itu masalahnya, maka dia tidak akan pergi jauh di jalur kultivasi. Melihat ke arah Lonely Mountain City yang jauh, Nian Yuexian bergumam pada dirinya sendiri. Karena kita di sini, mari kita lihat. Sudah lama sejak dia mengunjungi hantu tua Wan Zhanggang itu. Dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Para kultivator Divine Sisted tidak akan dengan mudah dikirim ke garis depan konfrontasi antara kedua kubu. Hanya ada satu pengecualian. Itu adalah Nian Yuexian dari Gunung Api Biru. Kultivator Divine Sea Realm lainnya akan menjaga pintu masuk kota mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka selalu menjaga pintu masuk kota mereka sendiri. Nian Yuexian, di sisi lain, tidak akan peduli dengan Blue Flame Mountain City sama sekali. Ketika dia merasa seperti itu, dia akan datang ke Lonely Mountain City, yang membuat Myriad Devil Ridge di Lonely Mountain City menderita. Wan Zhanggang sangat marah tentang ini, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Seorang kultivator hantu Divine Sea Stage yang mahir dalam penyembunyian dan formasi susunan sangat sulit dihentikan jika dia ingin menyelinap ke suatu tempat. Bahkan jika keberadaannya terungkap, dia memiliki kemampuan untuk membunuh jalan keluarnya. Jika kultivator Divine Sea Stage lainnya di jalur gunung lain berani melakukan ini, Myriad Devil Ridge pasti akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Namun, Blue Flame Mountain City istimewa, yang berarti Myriad Devil Ridge tidak bisa berbuat apa-apa. Nian Yuexian menjaga Blue Flame Mountain City sendirian. Jadi bagaimana jika jalur gunung itu ditempati? Great Heaven Alliance tidak akan kehilangan seorang prajurit pun. Sebaliknya, Nian Yuexian, yang tidak terkendali, akan menjadi lebih menakutkan.